Shalom para sahabat di Aku Tahu Channel. Sebelum kita memulai renungan kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau firman yang sudah menjadi manusia. Kami bersyukur Engkau tinggal di dalam kami dan kami terus tinggal dalam Engkau, dan firman-Mu berkuasa penuh atas hidup kami. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Cerahkanlah hidup kami, sehingga kami selalu mencerahkan banyak jiwa. Haleluya, amin. Para sahabat Aku Tahu Channel, kali ketiga ini kita akan bicara tentang menang versus kalah. Pilih mana? Sebelumnya kita akan mendengarkan bacaan dari Amsal 24 ayat 1-6. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Sudah kita baca tadi 6 ayat ini menjadi representasi dari bacaan-bacaan kemenangan atau kekalahan dalam seluruh kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Saya lihat di sini dalam realitas yang kita temui yang malah membuat kita harus memilih menang atau kalah. Ayat 1 dan 2 saya dapati sebagai realitas yang tidak harus kita sikapi atau hadapi. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Saya selidiki ayat-ayat ini suatu penghayatan atau pengalaman yang konkret dialami oleh seorang Salomo atau orang-orang bijak di sekitarnya yang seperti kita ketahui contoh, jangan iri. Iri ini bahasa Ibraninya kanah, begitu ya. Envious, iri, yang dialami oleh pemazmur Asaf ketika melihat orang-orang jahat malah makmur, dan dia sampai berkata, sia-sia aku menjaga hidup suci atau menjadi pelaku firman atau merenungkan firman-Mu siang dan malam, atau ibadah 7 waktu dalam tradisi Yahudi yang juga diteruskan dalam tradisi awal gereja mula-mula, sholat 7 waktu, bisa mengalami kecemburuan, jealous kepada orang-orang jahat yang kelihatan makmur, tidak memikirkan tentang Tuhan. Tetapi ini menjadi sikap kita, dan hanya kepada kita ditanyakan perkara ini, menang atau kalah. Pilih mana? Ini tentu bukan sekedar pilih menang, pilih kalah, tapi tanpa pengertian, tidak bagus. Para sahabat yang Aku Tahu Channel, di satu sisi kita disuruh menjauh dari orang-orang jahat, tapi di sisi lain kita harus bersatu dengan mereka.
Artinya apa ini? Biar saya bacakan. Tuhan berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku," kata Tuhan, "akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Ini tentu dilema bagi kita. Tadi di ayat 2 kita disuruh menjauhi orang-orang jahat. Tapi di sisi lain kita harus berani mengatakan apa yang seharusnya kita katakan. Ketika dikatakan di sini ayat 1 dan 2 khususnya, tinggalkan kelompok orang-orang jahat. Ini pengertiannya betapa memang kita riskan atau sangat bahaya dihukum. Karena memang kita jadi dengar-dengaran dengan kata-kata jahatnya atau kata-kata penuh kesia-siaan. Lalu lantas kita jadi lesu untuk menjawab mereka. Menjawab apa maksudnya? Kita akan menanggung pelanggarannya ketika berdosa karena akan kita tetap dengar-dengaran, lalu kita akan diam dan tidak berani mengatakan kesalahannya. Lalu yang selanjutnya, karena free will kita di hadapan Tuhan, kita dengan diam atau tidak memberi jawaban yang tegas, ya kepada ya, tidak kepada tidak, terhadap kejahatan atau kebenaran, apa yang terjadi? Dengan diam itulah kita dianggap mengakui benar kata-kata mereka, yaitu kata-kata yang jahat itu. Jahat berarti hanya untuk merusak, bukan untuk membangun. Para sahabat di Aku Tahu Channel, ini realitas. Sekali lagi, wajib kita hadapi. Jadi pilihan kita menjadi menang atau kalah. Menang artinya mengatasi persoalan, lalu kita tetap tenang untuk menyatakan apa yang seharusnya kita nyatakan. Kalah di sini berarti tadi diam 1000 bahasa, laksana diamnya Adam di saat pertama jatuh. Adam diam sebagai penerima pertama hukum Tuhan, jangan makan pohon itu. Dan kepada istrinya yang menerima pesan jahat dari si ular, dan kelihatan di situ dia diam, tidak bersuara. Kalau ada berkata orang Indonesia, diam itu emas, hati-hati. Diam itu bukan emas, tapi diam di situ adalah calon dihukum. Tentu dihukum oleh Tuhan. Lalu menjadi prinsip di sini kepada realitas yang kita harus sikapi tadi. Kita akan baca ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam prinsip Yudaisme, 3 hal sifat yang perlu kita hayati, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di sini dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi kita baca, dengan hikmat rumah didirikan, hokmah. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Kepandaian di sini adalah da'ath, pengetahuan. Dengan pengertian kamar-kamar, yaitu bina. Dalam Keluaran 31 ayat 3 dan Keluaran 35 ayat 30, ini berkaitan dengan pembangunan bait suci, tabernakel. Kita bisa baca selidiki di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Bezalel dan Aholiab itu dipenuhi dengan roh Allah, sehingga mereka penuh dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kadang diterjemahkan dengan
keterampilan. Dan kadang juga dipelesetkan, jangan pakai pengetahuan. Kalau tidak pakai pengetahuan, bagaimana jadinya orang tanpa pengetahuan? Bukankah di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan, kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik, alias dekat-dekat dosa, bisa dekat-dekat kehancuran. Dan juga kita sadari bahwa tanpa pengetahuan akan Tuhan, akan hancur segala sesuatu. Karena memang Tuhanlah yang memulai, dan Tuhanlah yang akan menegakkan, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua karyanya. Para sahabat di Aku Tahu Channel, 3 hal ini perlu kita hayati. Pertama tadi, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. 1 Raja-Raja 7 ayat 14 dikatakan, Hiram dari Tirus, anak janda dari suku Naftali, itu punya keahlian, lagi-lagi dikasih penuh dengan Roh Kudus. Ulangan 34 ayat 9, Yosua bin Nun, pengganti Musa dalam memimpin orang Israel, itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hakim-Hakim 3 ayat 10, Otniel anak Kenas, adik Kaleb, itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan diteguhkan di dalam Amsal 3:19 ayat 20, ya, dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan bumi ini tercipta. Dikatakan dengan hikmat. Kenapa dengan hikmat? Karena ini ada gambarannya dengan kita di dalam perjanjian baru, para sahabat di Aku Tahu Channel. Bukankah Kristus dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 bahwa Kristus adalah hikmat Allah bagi kita? Dalam tradisi orang Yahudi, hikmat, pengertian, dan pengetahuan ini menjadi person atau terpersonifikasi. Kristus menjadi hikmat Allah bagi kita. Dan ketika Kristus membukakan pikiran murid-muridnya di dalam Lukas 24 ayat 45, lalu mengertilah murid-muridnya itu. Lalu bukankah murid-muridnya itu menjadi semacam pengertian yang akan membangun rumah bagi Tuhan? Dan selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan itu menjadi kesatuan, seperti Adam Yada dengan istrinya, lalu mengandung, lalu memperanakkan banyak keturunan. Yada, satu akar dengan Da'ath, pengetahuan. Lalu Adam, Yada berarti mengetahui atau bersetubuh, satu tubuh. Bukankah bait suci di dalam perjanjian baru yang kita hayati di akhir zaman ini, Kristus menjadi kepala gereja, lalu kita menjadi anggota-anggota tubuhnya. Bahkan dikatakan Petrus, kita adalah batu-batu yang hidup. Saya tegaskan sekali lagi bahwa dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang terpersonifikasi itu, lalu terbentuklah bait suci. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi sangat mengimpikan, bahkan menghasratkan kemenangan sejati itu ketika Tuhan akan membangun melalui Sang Mesias yang akan datang, akan membangun bait suci yang ketiga. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 11, saya bacakan untuk kita. Yesaya 11 ayat 2. Yesus pernah mengatakan itu ketika dia berkhotbah, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan berarti pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Prinsipnya para sahabat di Aku Tahu Channel, dalam menyikapi realitas tadi, ayat 3 dan 4 mengatakan di sini suatu prinsip yang sungguh misterius, dan itu tidak bisa
dijangkau oleh manusia. Manusia boleh mereka-rekakan atau membuat hikmat pengetahuannya sendiri-sendiri, tetapi hikmat Tuhan dikatakan oleh Paulus akan memalukan atau merobohkan hikmat-hikmat duniawi. Inilah prinsip pertama dalam menyikapi untuk menjadi menang atau kalah. Ini harus kita hayati terutama. Milikilah hikmat Tuhan. Dari mana dapat itu? Takutlah akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Ketika lihat apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda alami, ketahuilah Tuhan ada di situ. Para sahabat Aku Tahu Channel, celakalah bumi ketika penciptanya tidak ada lagi. Celakalah rumah kita, atau cepat-cepat roboh pasti kalau penghuninya tidak ada atau gersang. Demikianlah prinsip dari hormat dan takut akan Tuhan ini. Ini yang terutama kita sadari, dan yang paling terakhir untuk kita memilih menang atau kalah. Di ayat 5 dan 6, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Menjadi pertanyaan yang paling terakhir ini, para sahabat di Aku Tahu Channel. Sesudah hormat dan takut akan Tuhan tadi, sesudah kita punya pengetahuan yang dahsyat tentang Tuhan, tentunya dengan rajin lagi meneliti firman Tuhan. Menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi penasihat? Kenapa? Kemenangan itu tergantung kepada penasihat. Kalau kita tidak termasuk sebagai penasihat, hati-hati, kita riskan menjadi orang yang kalah. Saya bacakan prinsip terakhir dari Perjanjian Baru, 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami atau kita memiliki pikiran Kristus. Saya simpulkan, para sahabat di Aku Tahu Channel, kita tadi sudah lihat pemaparan ayat 1 dan 2, realitas yang tidak bisa kita hindari, harus kita sikapi menjadi menang atau menjadi kalah, tidak bisa di tengah-tengah. Buktinya apa? Kita hormat dan takut kepada Tuhan, karena itulah permulaan hikmat. Pengertian kita yang sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus, mengerti seluruh isi kitab suci. Dan pengetahuan kita artinya kemanunggalan kita dengan Tuhan. Karena kembali lagi, kita bukan orang celaka lagi, karena penciptamu ada bersamamu, Immanuel. Dan milikilah pikiran Kristus, sehingga memang kita menjadi bagian dari pemenang. Karena sebagai penasihat, kemenangan tergantung kepada banyaknya penasihat. Shalom Bapak, Ibu, para sahabat di Aku Tahu Channel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hikmat Allah bagi kami, bahkan menjadi kebodohan bagi orang-orang duniawi. Biarlah kami semakin teliti, semakin jeli menyikapi kehidupan yang nyata, sehingga kami termasuk jadinya kelak sebagai penasihat, karena kami hormat dan takut akan Engkau.
dan kami sungguh lebih dari para penyerang. Di dalam Kristus Yesus junjungan hidup kami. Haleluya, amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa para sahabat Aku Tahu Channel, subscribe, share kepada keluarga, kerabat, dan jangan lupa kring 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 kring.